Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, melek hukum pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tetap selalu mendoakan seluruh pemirsa SHMH dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila yang sedang bepergian, hati-hati di jalan. Yang berada di rumah sedang bersama keluarga, selamat bercengkrama dengan keluarga dan sambil mengikuti channel SHMH agar bisa memahami KUHP baru. Pemirsa SHMH, kali ini kita pada video yang ke-158 akan membahas tentang bagian 6, yaitu tindak pidana pengusikan, kecerobohan, pemeliharaan, dan penganiayaan hewan. Sebelum membahas pasal-pasalnya, akan saya sampaikan bahwa terkait hewan ini banyak ya hewan. Ya, di sini disebut hewan lah. Hewan, ada hewan-hewan peliharaan, ada hewan-hewan ternak, ada hewan-hewan buas, itu banyak. Kemudian kalau nonton di channel-channel YouTube itu ya, hewan itu ada dua, ada yang tidak dilindungi atau belum dilindungi, ada juga yang sudah dilindungi, yang masuk dalam perlindungan sesuai dengan peraturan konservasi sumber daya alam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kadang di YouTube itu banyak juga yang memelihara binatang, hewan-hewan buas, ada katakanlah musang, ada juga buaya, ada juga ular, ada juga harimau. Nah, dengan adanya hal-hal sebagaimana dimaksud, kalau zaman dulu mungkin nggak ada yang piara-piara binatang-binatang atau hewan-hewan buas ya, karena mungkin masih ada di hutan. Sekarang hutannya mungkin sudah sedikit, maka atau mungkin dulu secara ekonomi belum mapan, sekarang udah banyak orang berlebih kekayaan mungkin ya, akhirnya piaranya nggak tanggung-tanggung, piara macan. Bayangkan piara macan, satu hari macan itu harus makan rumput, makan daging, tidak bisa makan rumput. Coba biayanya dalam satu hari daging dimakan satu ekor itu bisa, kalau di kampung saya itu, mohon maaf ya, daging itu makanan-makanan yang mau daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, itu termasuk makanan-makanan yang mewah, yang istimewa. Nah, karena udah berlebih, maka piara macan, piara harimau, maka kan biayanya besar sekali itu kalau misalnya satu hari 5 kilo daging gitu kan. Kalau dibagi itu cukup satu RT di tempat saya ini, pasti berterima kasih. Saya pikir daripada untuk dagingnya kasih macan, tidak perlulah pelihara macan, mending disodakohkan atau disedekahkan kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang makan dagingnya itu 1 tahun sekali kalau ada hari raya kurban itu kan. Saya pikir lebih bermanfaat, lebih meningkatkan gizi, sehingga anak-anaknya, generasi kita itu akan cerdas karena gizinya cukup. Hasil dari sedekahan pemberian daging daripada untuk pelihara macan. Namun menyadari adanya orang-orang yang memiliki style tersendiri sehingga memelihara hewan, maka ada pasal ini. Pasal ini adalah pasal 336 KUHP baru. Bunyinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 setiap orang yang A. Mengusik hewan sehingga membahayakan. Nah, ini yang saya sampaikan seperti inilah sebagai contoh. Ada orang piara anjing, misalnya bulldog, gitu kan, bulldog itu yang gede kepalanya, atau mungkin doberman, atau mungkin herder. Nah, anak-anak atau kita lewat, biar itu kita ganggu, anjingnya lagi tidur kita lempar, wah anjingnya itu kan bisa membahayakan orang.
bisa nyerang, bisa ngejar. Ya kalau yang dikejar yang mengganggu, kalau yang dikejar orang lain, nah itulah sebagai contoh. Ini yang dimaksud dengan mengusik hewan sehingga membahayakan orang. Atau sapi lagi dibawa untuk dari satu tempat ke tempat jualan, dikagetkan, wah sapinya kan bisa jadi nyeruduk gitu kan. Nah, nyeruduk itu kan membahayakan orang. B, mengusik hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang. Nah ini hewannya sedang digunakan. Contohnya dokar itu pakai kuda, gerobak sapi itu berarti ada di daerah saya itu, di Kudian itu banyak ada gerobak sapi untuk wisata, untuk bawa barang juga, tapi pakai sapi gede-gede itu 2 ekor. Kemudian kalau di Jogja itu ya ada kereta itu seperti dokar tapi rodanya 4, depan kecil, belakang. Di Malioboro itu kan ada sebagai kendaraan-kendaraan wisata. Atau kendaraan yang atau hewan yang sedang dibebani barang. Jadi kan kalau ya sekarang mungkin sudah termasuk cukup jarang ya membawa barang pakai hewan itu mungkin, tapi kalau di pegunungan mungkin masih ya, tapi kalau di Jogja kayaknya udah jarang, udah banyak mobil, udah banyak pick up. Namun ini diatur mungkin menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 sehingga posisinya membutuhkan kuda atau keledai atau mungkin sapi untuk membawa barangnya, ditaruh di punggungnya untuk dibawa. Nah, ini diusik itu ya diganggu gitu ya. Sehingga hal ini kan misalnya ada dokar, ada yang penumpangnya entah itu dari pasar atau berwisata, diteriaki atau diklakson dengan mobil yang keras duet itu kan kudanya bisa kaget itulah. Kaget itu kan pasti membahayakan orang atau yang sedang membawa barang, wah dikejutkan, sehingga menjadi liar. Nah, itu membahayakan. Lanjut, saya pikir sudah paham ini yang saya maksud untuk huruf B. Huruf C, tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan. Nah ini contohnya begini, banyak biasanya di kota-kota besar. Kalau di daerah saya masih sedikit sekali, 1-2 lah, itu ada, sudah jarang sekali melihat. Biasanya misalnya weekend, minggu pagi, Sabtu pagi jalan-jalan bawa anjing. Nah, bawa anjing kalau kelasnya kelas yang herder itu ya, itu masih belum begitu puas. Kalau yang Doberman juga masih belum puas. Tapi kalau anjing yang tipikal Siberian Husky, nah ini pernah punya teman yang udah tidurnya pakai AC, harus pakai AC, udah dibawa keluar. Nah bener ini terjadi. Di saat dibawa jalan-jalan di lapangan ada kambing lagi di apa namanya, kalau dingon itu ya, kalau dingon, kalau bahasa Indonesianya apa, ngon kambing itu kan. Miara apa enggak juga. Ya itulah, ditaruh lapangan supaya makan rumput. Meronta dia, si Siberian Husky ini meronta dan makan kambing, dimakan, mati 2 ekor itu. Ya terpaksa teman saya ganti rugi. Nah, ini kalau teman saya mendengar atau melihat itu bisa senyum-senyum ini karena kejadiannya nyata. Biara Siberian Husky. Nah, ini kalau dalam keadaan dia dibawa seperti itu dan menyerang orang atau hewan dan dia tidak mencegah, itu kena pidana tadi. Namun bagaimana mencegah, sudah begitu lihat kambing sudah buasnya nggak ketulungan, mau bener dimakan, diterkam dan dimakan. Nah ini kan, jadi kalau dia tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan, namun paling tidak pastilah mencegah ya toh. Tapi kalau membiarkan, oh makan saja, wah itu kena. Tapi kalau walaupun tidak membiarkan, walaupun mencegah, tapi menimbulkan matinya 2 ekor kambing, ya saat itu ganti rugi juga 2 juta. Gara-gara kambing di lapangan diterkam sama Siberian Husky itu. Memang mirip serigala itu ya anjingnya, nggak begitu besar. Masih besar kalau yang bulldog gitu kan, masih besar bulldog gitu. Tapi waduh buasnya yang Siberian, mungkin serigala kali itu, bukan anjing itu jenisnya. Saya tidak tahu sih jenis-jenis itu, tapi pernah terjadi itu.
itu terjadi di wilayah Bendungan, Kecamatan Wates, Kulon Progo. Siberian Husky makan kambing di lapangan, meronta itu kan. Nah, itu. Kemudian udah lama itu, udah beberapa tahun yang lalu itu. Wah, sekitar tahun berapa itu ya? 2010 kurang lebihnya itu. Kemudian tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya. Oh ya, hewan buas itu termasuk ular ini ya, termasuk ular ini. Jadi kalau piara ular itu ada juga di YouTube yang piara ular kucing kobra yang gedenya nggak ketulungan. Ini heran juga kok berani loh. Saya lihat ular kecil aja takut kalau yang berbisa itu. Ini piara. Nah, ini kalau tidak dilakukan penjagaannya secara patut, yang penting aman. Misalnya di dalam rumah ya tolong dipagar itu kan, kalau sampai keluar dari rumahnya, dari kandangnya kan membahayakan orang lain. Ini kena pidana 6 bulan penjara atau denda kategori 2, kena denda 10 juta. Ularnya keluar dari rumahnya di denda 10 juta. Ular piton yang gede-gede sampai tidurnya sama bayi itu loh, saya heran juga itu. Ya saya tidak dilarang seperti itu, dalam ini nggak dilarang. Namun faktanya harus ada penjagaan yang patut sehingga hewan buas itu selalu ada dalam situasi yang aman. Dalam artian aman itu tidak menyerang orang lain gitu. Coba ular piton dipelihara segede pohon kelapa keluar kemudian masuk gantian tidur di kamarnya tetangganya, apa enggak jantungan itu tetangganya kalau sampai seperti itu. Bisa mati, kaget itu langsung kena jantung, mati gara-gara di kamarnya, di kasur ada ular piton melingkar gini kan. Wah. Itu karena tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya. Macan, itu tadi kan anjing sama ular. Kalau piara macan, harimau benggala itu yang dari Thailand atau apa yang gedenya nggak ketulungan. Kalau memelihara yang harimau Sumatera kan nggak boleh karena itu dilindungi. Tapi kalau dia impor bawa anakan kecil ke sini kemudian beli kan, piara buaya, wah, iya itu apalagi buaya dibawa ke rumah repot itu. Yang tadinya hidup di air itu jadi buaya darat. Bukan hanya buaya air, jadi namanya ganti buaya darat. Nah, kalau tidak dilakukan penjagaan secara patut. Yang huruf E, memelihara hewan buas yang berbahaya, tidak melapor kepada pejabat yang berwenang. Piara ular piton, piara ular kobra, mungkin juga termasuk anjing Siberian Husky itu yang menurut saya buas. Tapi ini menurut saya ya, karena melihat kejadian yang menerkam 2 ekor kambing itu, apalagi piara macan, kemudian piara apalagi macan, serigala, itu kan ular, apalagi yang buas-buas itu. Piara komodo, buaya, waduh, itu ketentuannya adalah harus melapor kepada pejabat yang berwenang. Yang berwenang kalau dalam hal binatang-binatang ini bisa jadi konservasi sumber daya alam, sehingga akan terpantau, sehingga akan ada konsultasi, sehingga akan ada pembimbingan untuk bagaimana caranya memelihara. Monggo itu haknya, tapi keamanan lingkungan, keamanan orang-orang menjadi terjaga, tidak dimangsa, tidak digigit oleh hewan-hewan buas yang dipelihara oleh seseorang. Itu yang bisa saya sampaikan terkait pasal 336 terkait memelihara hewan yang mohon maaf, alhamdulillah, terkait memelihara hewan yang berbahaya. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Tetap subscribe dan tonton dari awal sampai akhir setiap video SH
MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.